teman-teman bagi yang belum ini, selamat datang semuanya. Nah, kita di acara Ngubek ya. Kita di episode kedua nih dengan Bro Ferdi Darmawan. Nah, Oke, kan oke. baik yang belum tahu nih Bro Ferdi bergerak di bidang apa sih? Terus sekarang lagi kerjaan apa? Udah berapa lama? Boleh ini nggak Bro? Perkenalan diri dulu nih Bro, kayak teman-teman yang Oke, lain. halo semuanya. Thank you buat tim mentor gue udah diundang ya. Jadi buat yang belum kenal, kenalkan nama gue Ferdi Darmawan. Jadi sekarang ini bisnis gue bergerak di bidang keuangan. Jadi gue ada media finansial namanya Halo Duit. Lalu ada bisnis digital insurance agency juga, Power of One Network. Kemudian gue juga investor pasar modal dan penulis juga. Gitu kurang lebih perkenalannya. Mantap Bro. Kenapa Bro bisa ngerjain itu semua tuh Bro? Kenapa? Nah, itu perjalanannya panjang ya. Karena Waduh. dulu background gue sebenarnya teknik kimia. Lalu singkat cerita, pada saat lulus SMA itu kan semua orang bingung ya mau masuk jurusan apa. Jadi dulu gue tipe orang tuh yang nggak neko-neko. Pokoknya gue mikir yang penting nanti kita habis kerja, maksudnya habis lulus SMA, kuliah, kerja, pengennya hidup enak gitu aja kan sebenarnya. Jadi waktu Yes. itu gue cari role model, siapa ini yang di keluarga gue, yang terdekat, ini yang menurut gue nih gaya hidupnya oke lah. Maksudnya gue bukan tipe yang mau mewah-mewah gimana, yang penting bisa punya waktu sama keluarga buat diri sendiri. Terus ketemulah waktu itu tante gue, dan waktu itu pas gue mau masuk kuliah, tante gue itu pas gue ajak ngobrol, dia udah punya mobil, punya supir. Ternyata jurusannya Oke. teknik kimia. Akhirnya gue Oke. daftar keterima, akhirnya masuk teknik kimia. Nah, cuman moment of truth-nya itu, titik baliknya sebenarnya pada saat gue tingkat 2 kuliah, tiba-tiba pas gue main ke tempat tante gue lagi itu, mobil sama supirnya itu udah nggak ada. Which is ternyata itu Oke. ditarik balik karena fasilitas kantor. Jadi dari situ, karena dia waktu itu mau pindah kerjaan ya, dan mau pensiun dini, jadi semua ditarik. Jadi gue cuma mikir, kalau gue cuma ngerti satu bidang doang ya, bukannya gue nggak suka ya, gue suka aja jurusan gue, tapi kalau gue cuma ngerti satu bidang, ujung-ujungnya ya sama aja. Akhirnya pensiunnya ya gak enak lah, karena itu fasilitas kantor semua Oke. ditarik. Jadi gue memutuskan untuk belajar keuangan, belajar investasi, dan akhirnya merasa panggilannya tuh malah di situ sampai hari ini. Oke. Gitu. Mantap. Thank you Bro Ferdi. Oh ya, nah Bro, kita mau ngulik lebih dalam Yes. nih Bro. Nah, Bro, boleh tahu Oke, nggak? boleh bro. Bro bisa sampai seperti sekarang nih Bro? Prinsip atau value apa sih Bro yang Bro pegang dalam hidup? Dan itu bersumber dari mana tuh Bro? Boleh cerita nih Bro ke Ya, kita semua nih Bro. value sebenarnya banyak ya. Cuman kalau disuruh pilih satu, itu ada satu value yang gue dapat dari sekolah gue, sekolah SMP SMA. Kebetulan gue dulu di Canisius kan. Itu ada value 3C namanya. Kalau sekarang kayaknya udah berubah ya. Cuman kurang lebih sama. 3C itu competence, compassion, sama conscience. Jadi maksudnya kita harus punya kompetensi, tapi di satu sisi juga kita masih punya kepedulian buat orang lain, dan yang penting itu suara hati kita dalam menjalankan sesuatu. Apakah tentang kejujuran, apakah yang kita kerjain ini bagus atau enggak sih, sesuai suara hati kita atau enggak. Nah itu 3C itu konsep yang gue bawa sampai sekarang sih. Gitu. Oke. Berarti dari sekolah ya Bro ya sumbernya Bro ya? Iya, dari sekolah benar. Oke. Thank you Bro Ferdi. Bro, kan Bro kalau dilihat nih dari karir kan, maksudnya dari sejak kuliah terus udah mulai eh, nulis buku, kemudian udah mulai belajar investment, kemudian udah mulai kerjain bisnis gitu ya. Nah, pengen tahu nih Bro, kita nih Bro, buku apa sih yang bener-bener ngebantu Bro Ferdi nih, hingga Bro Ferdi bisa sampai seperti sekarang nih? Buku ya, buku Yes. mungkin gue pilih ada satu buku itu judulnya A Secret of Self-Made Millionaires. Oke. Jadi itu bukunya yang nulis Adam Khoo dari orang Singapura ya. Sama Oke. satu lagi itu judulnya Multiple Stream of Income. Itu bukunya Robert J. Allen. Mungkin ada yang pernah baca juga. Jadi dua buku itu sebetulnya isinya mirip-mirip ya, karena si Adam Khoo itu juga terinspirasi dari buku yang tadi Multiple Stream of Income. Terus akhirnya gue baca dua-duanya. Jadi kurang lebih Oke. itu isinya mirip lah. Buku itu sih sebenarnya yang bikin gue ngerjain apa yang gue kerjain sampai hari ini. Oke. Emang bukunya bahas apa sih, Bro? Boleh coba Jadi nih share ke intinya kita nih, Bro. bukunya ini bahas tentang alternatif apa sih yang membuat orang itu ada yang
dalam tanda kutip itu ada yang berhasil secara materi, ada juga yang nggak berhasil, apapun profesi dan pekerjaannya gitu. Karena dulu pada saat awal itu gue cuman berpikir waktu gue kuliah gue kepengen punya penghasilan, tapi gue juga nggak mau putus kuliah, jadi gue putusin harus lulus kuliah, tapi di satu sisi gue pengen punya penghasilan lain. Jadi waktu itu gue juga udah suka jualan macam-macam lah di kampus, di sekolah tuh gue suka jual makanan, suka jual kaos, intinya dari kecil gue udah suka jualan. Cuman itu jualan kan cuman dagang gitu doang kan. Akhirnya gue baca buku itu, ketemulah ada penghasilan itu, menurut buku itu dibagi menjadi 2, aktif sama pasif. Tapi yang menariknya pasifnya ini di breakdown lagi. Jadi pasifnya itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu dari investment, yang kedua dari bisnis, yang ketiga dari royalty, yang dari komisi penjualan, sales commission. Jadi ada 4 tuh kalau dibagi secara garis besar. Nah waktu itu gue cuma mikirnya pada saat kuliah kan nggak mungkin nih buka bisnis langsung ya, karena nanti kuliah gue keganggu. Jadi gue cuma berpikir dari investasi dulu. Tapi dulu juga salah ngerti juga, bukan investasi yang gue kerjain, sebenarnya trading dulu kan. Semua orang pasti start trading lah, pengennya buy sell ya. Tapi sampai sekarang akhirnya gue semakin ngerti bahwa ada 4 sumber tadi, investasi. Kemudian selain investasi, apalagi nih yang bisa gue kerjain? Karena waktu itu gue udah ngerjain investasi. Terus waktu itu gue terinspirasi sama buku Harry Potter. Jadi Harry Potter itu kan bukan si penulisnya kan single mother juga tuh, J.K. Rowling. Tapi dia bisa punya royalti, bisa punya income yang di mana-mana. Terus gue kepikiran, wah kayaknya seru juga nih nulis buku. Tapi buku apaan? Akhirnya gue pikir ya udah simple aja, gue tulis pengalaman gue investasi pada saat kuliah. Karena zaman dulu itu hampir nggak ada anak muda yang nulis, cuman gue doang. 20 tuh dulu gue nulis. Karena waktu itu isinya yang udah invest umurnya udah senior kan. Dan saat itu saham itu belum terlalu booming lah, karena sekuritas yang online juga cuman paling 1 atau 2 aja. Itu sih bro kuncinya. Nah, terus kemudian dari yang investment, habis itu royalti akhirnya gue juga selain dari buku, gue punya online course juga dulu bikin ya, karena royalti juga bisa jadi online course, bikin template, bikin video, bikin paten, intinya royalti. Kemudian yang ketiga itu adalah sales commission. Sales commission itu bisa jadi broker, bisa jadi distributor, atau affiliate, gitu-gitu ya. Kayak kita lihat sekarang Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan teman-temannya, mereka kan sebenarnya bisnisnya kan broker, makanya bisa cepat besar ya. Tapi disuntik sama finansial, disuntik sama teknologi. Tapi basic bisnisnya mereka kan sebenarnya broker. Istilahnya nggak ada sesuatu yang baru lah di dunia ini, karena selalu berulang kan. Nah, sama. Jadi daripada kita menciptakan sesuatu yang baru, kita mau reinventing the wheel, mendingan kita apa yang udah ada, kita jualin barangnya orang. Akhirnya terus gue masuk ke industri keuangan, lalu gue cari produk keuangan yang profitnya gede, akhirnya gue masuk ke industri insurance, tapi karena gue ada pengalaman di digital marketing, akhirnya gue coba bikin konsep yang belum ada nih di Indonesia, gue bikin pakai digital marketing. Kayak gitu bro. Oke, siap. Mantap bro. Kan bro tentu ada dong dari buku tersebut ataupun dari hal lain quotes nih yang mungkin dengan quotes tersebut tuh menjadi pegangan atau panduan untuk bro menjalani hidup, bro Ferdi. Nah itu ada nggak bro? Quote ada pastinya. Ini gue langsung tunjukin aja ya. Oh boleh bro, satu-satu ya bro. Boleh ya. Bro. Dan dijelaskan satu-satu ya. Kenapa sih quotes tersebut? Yang paling seru dulu aja deh. Boleh bro. Yang paling seru menurut gue ini nih. Ya, an investment in knowledge always pays the best interest. Ini dari Benjamin Franklin, itu dia aktivis lah dari Amerika. Ini kenapa gue paling seneng yang ini, karena ini yang gue lakukan dulu pertama kali. Orang itu kan kebanyakan kayak misalnya investasi di pasar saham. Orang kan biasanya nggak mau belajar ya, cuma denger kanan kiri, terus ikut-ikutan, baca rumor, dia langsung taruh duit, ternyata rugi. Terus dia bilang bahwa nggak apa-apa lah, ini uang sekolah. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi nggak percaya sama practice makes perfect. Tapi practice itu makes permanen, belum tentu perfect. Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang salah, kita ulang-ulang terus, akhirnya jadi permanen. Jadi belum tentu perfect. Makanya investasi yang paling bagus menurut gue sebelum kita investasi kemanapun adalah ya ini, ke ilmu pengetahuan. Karena return on investment-nya itu yang paling tinggi. Dan banyak orang juga sudah membuktikan lah.
Itu yang pertama, bro. Oke. Yang kedua, bro. Yang kedua ya. Yang kedua yang ini. Ini dari Albert Einstein. Ini juga terkenal banget. Oke. Kelihatan ya. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Ini bahasa kasarnya ini orang gila gitu ya. Ini yang bilang Albert Einstein. Jadi banyak sekali orang itu berharap lingkungan itu berubah. Berharap bosnya berubah. Berharap marketnya berubah. Tapi dianya sendiri nggak mau berubah. Melakukan hal yang sama terus-menerus, nggak mau adaptasi. Tapi berharap hasil itu beda. Itu pasti nggak bisa. Makanya kalau kata Albert Einstein, orang yang berharap sesuatu itu berubah, tapi dia nggak mau ngapa-ngapain, ya itu namanya insane tadi. Atau kita bilang gila lah. Itu yang kedua, bro. Yang ketiga ini kesimpulan sih sebenarnya dari yang pertama, yang kedua. Ini gue nggak tahu ya dari siapa, dicari nggak ketemu. Tapi intinya success is a byproduct of an excellent process. Maksudnya sukses itu hasil akhir dari proses yang excellence. Nah, banyak sekali orang itu cuma melihat ketika orang itu sukses doang. Contoh nih, misalnya, kalau misalnya orang, kita lihat pembicara atau speaker di suatu seminar atau tulisan di artikel di koran atau di internet, itu kan yang dibahas tentang kesuksesan seseorang. Yang dikasih lihat kan, oh dia punya harta segini, punya perusahaan berapa banyak, punya investasi sekian miliar gitu kan. Tapi orang lupa bahwa di balik kesuksesan itu pasti ada proses panjang yang udah dilewati sama orang itu. Gak mungkin dia cuma gitu-gitu doang, dan sukses itu pasti kan meninggalkan jejak ya, bahasa simpelnya lah. Sukses itu meninggalkan jejak, success leaves trails, dan jejaknya itu yang membuat orang itu bisa sukses. Jadi kalau gue pribadi, kalau gue lihat orang sukses, gue senang lihat historinya, background dia tuh apa sih, kemudian pekerjaannya apa, dia ngapain aja, siapa yang dia temuin, apa yang dia baca, apa yang dia pelajarin. Akhirnya terjadilah kesuksesan itu. Nah, tapi banyak orang yang dilihat cuman kepengen hasil akhirnya doang. Tapi ketika disuruh jalanin tengah-tengah perjalanannya, itu orang nggak mau, dan akhirnya dia bandingin antara orang lain sama dirinya sendiri, terus nggak ngapa-ngapain, berubah kayak yang quote kedua tadi. Jadi ini gue pilih 3 ini karena satu kesatuan sih sebenarnya, bro. Oke, mantap. Thank you, bro. Bro, ini kan ada yang tanya nih, bro. Sebenarnya sih ada juga yang request minta buat dibuka nih komennya, tapi boleh ya, teman-teman mau semua, dibuka saya mohon maaf nih. Komen ya. Komennya kayaknya saya belum bisa buka nih, ya. Bukan karena kita nggak mau, tapi sebelumnya kita udah ada pertanyaan dulu nih, yang before-nya. Jadi kita akan yang kemarin di story ya. Pertanyaan, iya betul. Jadi kita akan utamakan pertanyaan yang sebelumnya. Nah, dan cukup banyak yang nanya, bro. Cuma kita akan pilih 2 yang paling menarik nih, bro. Nah, yang pertama nih, bro. Dari questionnya, dia ada yang tanya, boleh sharing nggak, bro? Kapan atau momen apa sih yang bikin Bro Ferdi ini menemukan jati diri? Nah, tadi udah di sharing tuh di awal. Yang tadi, yang pas itu ya, bro ya? Ya, yang pas milih jurusan tingkat 2 tadi, mobilnya, terus mungkin nanti bisa ditonton ulang, kan ini di save kan? Oke, siap. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Yang kedua nih, bro, gimana cara Bro Ferdi mulai bisnis dan merencanakannya ketika pertama kali memulai? Ya, pastinya kalau bisnis awal itu kan nggak mungkin langsung besar. Jadi kalau langsung mulai kayak slogannya salah satu marketplace, ya mulai aja dulu gitu kan. Jadi kita nggak usah pikirin banyak. Ketika masih kecil, yang penting kita tujuannya kan dapat pengalaman dulu. Nanti setelah udah lumayan jalan, kemudian prosesnya sudah dilewati, kita dengan sendirinya kan ketemu nih banyak orang, ketemu customer, ketemu supplier, akhirnya bisa belajar dari mereka dan baru pelan-pelan ngebangun rencana untuk ekspansi, ngebangun sistemnya. Tapi kalau ditanya di awal, ya mulai aja dulu yang simple, kayak misalnya kita ini kan kebetulan pas kita rekam ini lagi pandemi ya. Kalau gue perhatiin itu banyak banget orang yang dulunya nggak pernah jualan, tiba-tiba jadi jualan. Karena kan mungkin cash flow-nya kepotong atau nggak kemarin. Jadi pada jualan, ada yang jual baju, jual makanan, jual masker. Satu langkah awal buat starting kan, gimana caranya kita belajar jualan dulu. Jadi sebelum bangun bisnis, mau nggak mau kita harus belajar jualan sih. Itu sih kalau dari gua. Oke. Thank you, bro. Bro, karena kita masih ada waktu nih, bro, ada pertanyaan lagi nih, bro. Gimana sih, bro? Kan bro di bidang keuangan nih, ada yang tanya, gimana sih cara menghitung dana darurat nih, bro, yang pas, terutama di kondisi... Gimana cara hitung dana darurat ya? Di kondisi pandemi, oke. Jadi kalau yang
Kita ngomong kondisi normal aja. Kalau kondisi normal itu kan rule of thumb-nya biasanya kalau single itu biasanya 3 sampai 6 kali pengeluaran. Kalau sudah berkeluarga itu biasanya 1 tahun sampai 15-18 bulan ya, tergantung punya berapa tanggungan, berapa anak, atau misalnya masih support orang tua dan mertua, tentu butuh dana daruratnya lebih besar lagi. Nah, cuman kalau pandemi seperti ini tentu kondisinya kan di luar normal, jadi bisa ditingkatkan jumlahnya. Mungkin dari yang tadinya biasa 6 jadi 9, atau bisa juga jadi 12. Kenapa? Apalagi kalau misalnya ternyata kondisinya industri tempat kita kerja atau industri tempat kita berbisnis ini salah satu yang kena dampak. Misalnya kita industrinya adalah industri penerbangan atau pariwisata, itu kan kena dampak nih, karena kita nggak bisa tahu kan sampai kapan. Jadi harus diperbesar dana daruratnya. Yang kalau kayak investasi itu kalau memang dana daruratnya belum cukup, ya nanti dulu, nanti baru investasinya, baru kalau udah beres baru masuk ke investasi. Kalau kondisi seperti ini, gitu bro. Thank you bro. Oke, nah bro, sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan yang ada nih. Cuma kayaknya berhubung dengan kondisi waktu nih ya, kayak mungkin kita belum bisa jawabin semuanya. Sebelumnya kita thank you nih sama Bro Ferdi nih, udah luangin waktu ke kita dan sharing buku yang bermanfaat nih bro, ngulik buku keren ya bro ya. Sama-sama bro. Iya. Nah, kita belajar banyak banget dari Bro Ferdi dengan bagaimana ketika Bro Ferdi awal mutusin untuk nggak mau namanya kerja dan mulai bisnis. Kemudian sampai akhirnya Bro Ferdi sampai sekarang sampai punya digital insurance agent sendiri, kemudian punya account juga yang namanya Halo Duit ya bro ya. Iya bro, benar. Thank you buat teman-teman semua dan thank you buat Bro Ferdi atas sharingnya. See you. See you.